Pemirsa, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Legend TNI Purnawirawan TB Silalahi wafat di usianya yang ke-85 pada Senin 13 November 2023 malam sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar meninggalnya TB Silalahi dikisahkan ulang oleh staf khusus sekaligus kerabat dekat almarhum Rina Ginting saat berada di areal Museum TB Silalahi Center pada Kamis 16 November 2023. Ia mengisahkan dirinya mengenal TB Silalahi sejak almarhum menjabat Kasdam 7 di Ponegoro pada 1982. Menuturkan Senin malam itu legend TB Silalahi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Medis Jakarta oleh keluarga. Selengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Maurits, wartawan Tribun Medan, akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Rekan Maurits, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Justina, saya Morris Pardosi dari Tribun Medan, tengah berada di Balige. Barusan kita menyaksikan bagaimana prosesi pemakaman mulai dari perarakan yang diselenggarakan secara militer dari Bandara Silangit ke areal Museum TB Silalahi Center di Balige atau kampung halamannya sendiri. Nah, beliau meninggal pada umur 85 tahun dan pada detik-detik kematiannya beliau sedang beristirahat siang yang seharusnya dia harus makan siang dan makan obat. Dan ternyata ketika hampir maghrib atau maghrib bisa dikatakan demikian, ajudan membangunkan beliau namun kondisi tubuh beliau sudah dingin. Oleh karena itu, beliau segera dilarikan ke Rumah Sakit Medistra yang juga pada saat itu yang menangani bidang kesehatannya adalah putri sulungnya, yakni Dr. Herti Boru Silalahi. Nah, setelah pukul 8 atau pukul 20.00 WIB, dokter di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan menyatakan bahwa almarhum yang dikenal sebagai guru para jenderal ini meninggal dunia. Dan setelah itu, almarhum dibawa ke RSPAD sebagai rumah duka dan di sanalah diadakan acara adat dan juga penghormatan terakhir dari rekan-rekan dan handai-taulan yang datang dari berbagai belahan dunia dan termasuk juga beberapa daerah di Indonesia ini. Dan pada hari ini, tepatnya pada siang hari, acara secara militer dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat dan dibantu oleh sejumlah stakeholder lain yang terkait dengan beliau. Karena harus kita tambahkan juga bahwa beliau termasuk orang yang memiliki banyak talenta ya. Yang pertama dia dikenal sebagai sutradara ataupun katakanlah sebagai pegiat budaya. Dia juga pernah menelurkan 3 film. Yang pertama itu Toba Dream, yang kedua I Live My Heart in Lebanon, yang ketiga adalah Indonesia Memanggil, dan sejumlah buku-buku yang kemudian menceritakan beliau seperti Anak Kadal yang sampai mengalami penjualan yang sangat hebat dan boleh dikatakan revisi, 2 kali revisi. Nah, ini menggambarkan bahwa beliau juga amat dekat dengan dunia literasi dan terbukti bahwa sampai akhir hayatnya juga ia masih mengabdi kepada negara menjadi guru para jenderal. Artinya dia mengajar juga di Lemhanas gitu. Dan tadi ada tokoh penting yang bisa kita lihat tadi di pemakaman beliau termasuk dengan Gatot Nurmantio, dan kita sempat berbincang dengan beliau yang mengatakan bahwa almarhum adalah guru para jenderal dan termasuk ia adalah anak didiknya. Di sisi lain, TB Silalahi juga dikenal sebagai orang yang amat mencintai pendidikan, khususnya mendirikan sebuah sekolah boarding school atau sekolah berbasis asrama yang dikenal dengan asrama Yayasan TB Sobosurung. Hal ini memperlihatkan kepada teman-teman sekampungnya atau teman sejawatnya di kampungnya bahwa ternyata kehidupannya di Jakarta, perantauan Jakarta tidak memisahkan jiwanya kepada masyarakat kampung di Toba. Nah, hal ini juga membuat masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba, khususnya di Balige ini, merasa terenyuh, terharu, sekaligus merasa kehilangan, sekaligus juga menyampaikan rasa duka mendalam dengan berbagai cara. Seperti tadi mereka datang beramai-ramai ke areal makam, walaupun dibatasi tadi, tetapi
untuk acara adat pasca pemakaman, pasca kegiatan keluarga, pasca kegiatan TNI tadi, mereka menyelenggarakan adat secara seutuhnya, layaknya sebagai orang tua yang pantas dihormati. Beliau dikenal sebagai sosok opung. Ini sebuah pemberian atribut bahwa cinta kasih ataupun penghormatan yang mendalam dari para juniornya, termasuk alumni dari asrama Yayasan TB Sobosurung yang sekarang ini berada di berbagai belahan dunia. Demikian rekan Justina. Baik rekan Maurits, wartawan Tribun Medan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Rina Ginting yang merupakan kerabat dekat almarhum. Bapak ini kan dia seorang militer sejati, dia juga seorang pendidik, dia teknokrat, dia birokrat. Label untuk dia itu luar biasa banyaknya, termasuk jadi budayawan kan seperti itu ya. Kita tahu terakhir Bapak memproduksi 3 film, Toba Dream, terus I Live My Heart di in Lebanon, lalu terakhir Indonesia Memanggil. Nah, kemudian ini sebenarnya masih banyak cita-cita Bapak. Kalau buku yang dilahirkan juga cukup banyak. Bapak juga seorang politician dan yang pasti dia pengamat Timur Tengah karena dia memang militer yang pernah tinggal di sana. Jadi ya itu yang diinginkan Bapak. Sampai kemudian akhirnya usia ya, faktor usia. Kan setiap tahun di sini ada festival budaya, lalu kegiatan-kegiatan museum. Selama pensiun yang dilakukan Bapak semenjak 91 Bapak udah mendirikan Yayasan Sobosurung. Kalau itu data nanti bisa kalian kutip. 15 tahun pertama Yayasan Sobosurung ini tidak bayar, ya anak-anak unggulan, anak orang-orang Batak, tapi kemudian merambah dari seluruh Indonesia mendaftar sampai akhirnya kemudian ya ada manajemennya, ada administrasi. Nah terakhir beberapa saat sebelum pandemi ya Bapak memang ada kemunduran fisik lah ya namanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.